Bola. Iya, hari ini kita akan bahas Europa League leg pertama ya, babak 16 besar yang baru dilaksanakan dini hari tadi. Yang pertama ada Ajax lawan Young Boys, menang di atas kertas. Ajax 2 level di atas Young Boys. Beberapa yang penting, lalu Tottenham juga menang 2-0. Sebenarnya gak ada terlalu masalah karena lama nih cuma Dinamo Zagreb, AS Roma menang 3-0. Lalu ada Olympiakos ketemu Arsenal menang 1-3 sebenarnya ini kan kalau misalkan gua amati perhatikan bagaimana Olympiakos ini sudah bukan Olympiakos 2-3 musim sebelumnya, dimana 2-3 musim sebelumnya Olympiakos ini berani bermain ke depan, berani nguasain bola. Cuman Olympiakos saat ini levelnya udah menurun jauh lah karena beberapa pemain pilarnya juga udah pada pindah kan ke klub-klub yang lebih besar, dan memang kualitas Olympiakos masih di bawah Arsenal. Cuman apakah Arsenal tampil bagus? Enggak juga. Beberapa kesalahan juga sering terjadi, seperti golnya Olympiakos itu kan benar-benar salah dari Ceballos yang dari awal gue udah bilang kalau misalkan Ceballos ini di Madrid nggak kepake. Makanya gue bingung kenapa Arsenal mau minjem dia, dan ada berita kalau misalkan mau dipermanenkan. Dan gue bilang Ceballos ini bukan levelnya Arsenal, apalagi Real Madrid. Gue gak heran kalau misalkan di Arsenal pun dia cadangan saat ini. Lalu dari MU lawan Milan. Nah, ini kita bahas tentang MU Milan. MU sebenarnya melawan Milan yang di atas kertas main tanpa 4 pemain inti. Nggak ada Romagnoli, nggak ada Theo Hernandez, nggak ada Ibra, nggak ada Hakan Çalhanoğlu. Jadi ibarat Milan ini setengah kaki lah. Backnya aja lu bisa lihat betapa katroknya Tomori yang gue bingung kenapa Milan mau mempermanenkan dia 24 juta euro pada 24 juta pound. Dan kualitasnya Tomori ini nggak bisa mengimbangi Simon Kjaer dimana Kjaer ini benar-benar lebih tenang dan mungkin dia lebih punya pengalaman. Namun secara permainan Tomori ini benar-benar lu levelnya Chelsea nggak bisa, levelnya Milan juga nggak bisa. Otomatis nggak heran beberapa kali dia kesalahan sering terjadi, dan itu cukup dimanfaatkan juga oleh para pemain United. Cuman beruntung juga kipernya Milan ini ada si Donnarumma. Cuman apakah MU main bagus? Aduh, kalau misalkan kalian nontonnya MU mainnya benar-benar jelek banget. Jelek dalam arti begitu banyak kesalahan yang dilakukan oleh para pemain United, dan lu bisa lihat bagaimana Milan main tanpa 4 pemain inti aja. MU ini kesulitan. Berapa kali Milan ini lebih sering pegang bola kalau misalkan dilihat dari statistik akhir juga 49 berbanding 51. Cuman ini gue nggak ngerti kenapa. Kita bahas dulu lah dari yang awal-awal, di mana sebenarnya di awal-awal Milan sempat dapat gol, cuman dianulir. Yang pertama offside Rafael Leao, yang kedua Kessie tangannya nggak aktif. Cuman gue bingung juga ini wasit kenapa dia nggak melakukan pengecekan VAR atau apa, dan dianulir. Dan masih 0-0 tuh sampai MU dapat peluang. Maguire di depan garis gawang yang lu anak TK aja bisa cetak gol, dia nggak bisa cetak, malah tendang bola ke arah tiang, bolanya keluar lah. Terus yang kedua Daniel James, lu bisa lihat bagaimana James ini pun juga sama, levelnya juga bukan level United. Operan dari kalau nggak salah Greenwood Donnarumma mati langkah, Tomori ketinggalan, nggak ada back. Seharusnya yang dilakukan oleh Daniel James adalah melakukan pressing pelan doang, tapi yang dilakukan tendang kekuatan penuh. Bukannya bola masuk ke gawang, tendang ke tribun penonton. Gua rasa itu fans penonton pun, yang penonton juga awam juga mungkin pengen garuk-garuk kepala kali gimana. Betapa buruknya dari sisi finishing United, dan strateginya Ole di sini benar-benar amburadul Di menit ke-70-an Bruno ditarik, masukin semua back. Seperti Luke Shaw, lalu si Brandon Williams dimasukin semua. Dan apakah yang terjadi? MU nggak bisa ngapa-ngapain sampai Milan dapat gol di penghujung laga 1-1.
Dan siapakah yang patut disalahkan di sini? Gue bilang yang patut bertanggung jawab adalah Ole ya. Karena apa? Ini adalah murni dari segi taktik dia. Dimana di menit ke-70-an lu belum kill the game, MU baru unggul 1-0. Beda kalau udah 2-0. Baru unggul 1-0 dan dia udah menarik otak permainannya. Dan ya, yang terjadi United nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu ya United seri dengan Milan. Ya gue bilang ya salah mereka sendiri. Karena finishingnya jelek. Lalu dari segi taktiknya katroknya minta ampun. Lalu lu bisa melihat bagaimana kualitas Dean Henderson yang kalau misalkan orang bilang bagus segala macam, dia nggak bisa melakukan penyelamatan apa ibaratnya, kalau misalkan penyelamatan spektakuler lah, dan gue masih belum melihat itu ya. Dan ya kalau misalkan De Gea kemarin itu bisa ketahan karena sundulannya pas banget di arah kiper. Oke, sekian dulu.